Kenapa terdengar? Sekarang pertanyaannya, kalau ultrasound itu berada di frekuensi 20.000 Hz ke atas, kenapa bisa terdengar oleh telinga kita yang range-nya di bawah 20.000? Sesuatu yang dilakukan oleh alat-alat ultrasound. Suara yang merambat melalui udara, maupun suara yang merambat melalui benda padat, ya, structure bone detection itu melalui benda padat, ya. Jadi kalau kita deteksi di sini, seperti kita pasang ini ada sensor jarum, ditempelkan pada bodi dari rotating machinery, maka di sini rotating machinery ini akan merambatkan sinyalnya ke jarum sensor ini, kemudian masuk ke dalam receiver kita. Kalau di dalam panel listrik, ini di dalam sini mungkin ada sumber partial discharge, di dalam sini mungkin ada arcing, ya, di dalam. Kemudian itu merambat di udara, keluar di sini, ya, suara itu kemudian ditangkap oleh sinyal, kemudian masuk ke dalam sensor. Ini melalui udara. Kalau di sini kalau yang structure bone detection melalui perambatan oleh benda-benda padat. Tentu saja di sini misalnya dari bearing, ya, dari bearing ini akan menempel pada dudukannya, ya. Di sini juga ada beberapa konstruksi yang lain. Kemudian paling luar di sini nanti ada sensornya, sensor jarum gitu. Nah, perambatan ini tentu saja akan mengalami atenuasi. Ya, makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ya, dari yang besar makin kecil. Di sini bagi kita yang belajar mengenai perambatan elektromagnetik, kita tahu setiap bahan ini akan menimbulkan penurunan level sinyalnya. Ya, mungkin dari levelnya tinggi, medium, hanya hingga kecil sekali, baru masuk ke dalam sensor dan diambil masuk ke dalam receiver. Dan ini frekuensinya sekitar 40 kHz. Di SDT sendiri kita menggunakan 38,4 plus minus 2 kHz sebagai bandwidth-nya. Ini dari perambatan. Kalau dari yang airborne itu dari dalam panel, di sini ada arcing, ya, di arcing di dalam basing misalnya, atau di permukaan basing. Nah, suara ini merambat, mungkin terpantulkan beberapa kali dulu di dalam, sebelum kemudian antara celah-celah ini keluar, kemudian baru dideteksi oleh sensor, ya, sensor airborne ini. Nah, inilah yang masuk ke dalam sensor, kemudian diterima oleh receiver. Ya, ini receiver. Baru receiver ini akan menampilkan angkanya, misalnya 6 dB. Dan kemudian di receiver ini ada output audio, ya, ini akan terdengar oleh operator. Jadi operator keliling membawa alat ini, kemudian ada output audionya, itu yang terpasang kepada kedua telinga dari operator. Nah, kenapa operator bisa mendengar suara dari frekuensi ultrasound? Karena proses yang namanya heterodyning. Heterodyning ini akan mengubah frekuensi di 38,8 kHz plus minus 2 kHz. Ya. Dari frekuensi ini diubah menjadi 2 kHz. Ya, jadi suara yang bisa didengar oleh telinga manusia. Sekarang jadi masalah adalah fidelity atau fidelitas, ya. Apakah suara yang ada di dalam yang terjadi di sini sama kualitasnya dengan suara yang didengar oleh kita, oleh telinga kita. Jadi kalau di sini ada suara bandwidth seperti ini, apakah di sini juga akan muncul sama persis? Jadi ini adalah fidelitas yang perlu kita ketahui. Kemudian juga levelnya. Jangan sampai di sini ada level yang tinggi, di sini ada level yang rendah. Di sini munculnya sama-sama tingginya. Itu juga tidak boleh, tetap harus sama tinggi dan juga sama rendah, dan juga jaraknya sama. Ya, jarak antara kedua sinyal ini juga harus sama. Tidak boleh di sini jaraknya misalnya 2 milisecond, di sini aslinya dia 3 milisecond. Itu juga tidak boleh terjadi. Dan ini bisa terjadi di dalam rangkaian elektronik. Ya, karena ada delay proses mereka, itu menyebabkan terjadinya bandwidth ini, jarak antar sinyal ini berbeda. Ini juga tidak kita ingin. Jadi levelnya harus sama, proporsional. Antar surja ini juga harus sama bandwidthnya, dan juga terjadi dengan kualitas yang sama, ya. Jadi kalau sinyalnya itu bandwidthnya memang kecil, munculnya kecil. Kalau sinyalnya itu bandwidthnya besar, juga akan muncul besar di pendengaran kita. Ini juga nanti akan ditampilkan dalam bentuk waveform oleh alat.
Ya, di sini di alat juga akan muncul waveformnya, jadi kita bisa lihat waveformnya persis seperti sinyal itu terdeteksi di aset-aset yang kita ukur. Kita bisa dilihat di sini SDT sendiri memiliki beberapa jenis ya peralatan. Ini yang baru terakhir keluar adalah SDT 340. Dan alat yang ini kita pernah ada permintaan, kalau tidak salah dari salah satu customer kami, Food Nestle, itu memiliki SDT 170. SDT 170. Saya pikir ini sudah sekitar 20 tahun lebih. Mereka order kalau nggak salah kemarin chargernya, charger baterai. Kami pikir, Pak beli yang baru dong Pak. Bilang, enggak Pak, yang lama masih jalan bagus katanya. Baik, kalau gitu. Nah, ini adalah rangkaian untuk heterodyning. Ya, di bawah sini ada linknya. Ya, kalau Bapak Ibu suka juga oprek-oprek elektronik, ya silakan bisa ambil kemudian running dengan software LT Spice ya, dengan software LT Spice ini gratis. LT Spice ini bisa di Google, kemudian kita bisa running, kita bisa kasih sensor di sini, sensor di sini, sensor di ini adalah inputnya ya, kemudian kita bisa kasih sensor juga di outputnya. Jadi inilah heterodyning. Jadi semuanya itu terjadi di frekuensi 40 kHz. Kemudian ketika terjadi surja, maka ini akan digabungkan di dalam frekuensi 40 kHz ini seperti carrier. Kalau kita mengetahui radio, bagaimana radio, tapi kalau radio namanya modulasi, kalau ini namanya heterodyning. Nah, di sini kita akan memainkan ulang. Jadi ini adalah sinyal aslinya, ya ini sinyal aslinya. Dan ini adalah sinyal yang di running dari hasil output dari heterodyning. Ya, output dari heterodyning. Jadi sinyal aslinya ini digabungkan dengan sinyal ini ada terdapat di dalam sinyal carrier. Kemudian kita ambil, kemudian kita mainkan ulang di headset kita, agar muncul seperti ini. Ya, yang 40 kHz yang lain tidak hilangkan. Ini ada sekitar di dalam bandwidth 2 kHz. Ini semua terjadi di bandwidth 40 kHz ya. Jadi diambil, diekstraksi sinyal ini, kemudian dimainkan ulang pada frekuensi lebih rendah. Ini yang terjadi dilakukan di dalam peralatan-peralatan receiver. Heterodyning ini akan memungkinkan ketiga hal tadi. Satu adalah bandwidth-nya, dua adalah levelnya, yang ketiga adalah timestamp-nya. Ya. Jadi jarak antar sinyal. Jadi kalau di sini ada sinyal lagi, ya, ada sinyal lagi di sini. Ya. Jarak ini dengan sinyal aslinya itu juga akan sama, ya, itu timestamp-nya. Kedua sinyal ini sama. Ini penting sekali dalam pengukuran, misalnya untuk bearing, kita mau tahu ada stretch di dalam bearing, innernya atau outernya, itu kita bisa hitung jarak-jarak ini, ya. Jarak ini itu akan repeat, ya, berulang-ulang terus. Nah, ini kalau jaraknya itu sama, maka kita bisa tahu, oh ini surja ini melambangkan stretch dalam bearing, dan ini jaraknya itu kalau kita hitung balik, itu adalah inner bearingnya, ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Kalau di listrik itu kebanyakan 50 Hz ya. Jadi jaraknya sekitar 20 milisecond kalau ada surja. Karena itu adalah kita menggunakan sistem frekuensi 50 Hz. Kita dapatkan surja ini kalau ada acing partial discharge di kelistrikan itu ya sekitar 20 milisecond muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Kita bisa ukur jarak ini dengan menggunakan software yang diberikan oleh pabrikan, dan kita bisa masukkan. Kita bisa buat beberapa jarak di sini, dan seterusnya. Kita bisa langsung munculkan berapa time duration-nya atau time between sinyalnya. Nah, ini kita bisa langsung tentukan apakah kalau untuk mechanical bearingnya inner outer, atau untuk electrical arcing yang terjadi karena frekuensi 50 Hz. Jadi inilah heterodyning, ya, teknologi atau metode yang ada di balik ultrasound. Jadi dengan itu kita bisa mendengar ultrasound yang terjadi kalau ada defect di dalam sini maupun juga yang ada di dalam panel. Kita bisa mendengarkan
Juga kita bisa mengetahui seberapa parah karena kita tahu levelnya, lokasinya di mana karena kita tahu time duration-nya. Kemudian juga kita bisa mengetahui jarak antara sinyal tersebut, surja tersebut.